A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahibati fillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta alam semesta ini, yang menciptakan semuanya makhluk yang kita di sini sebagai umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga sampai zaman sekarang sebagai khalifah yang melanjutkan dari masa ke masa, terus mungkin menjadi khalifah ini sampai nanti ujungnya pada hari kiamat nanti. Ahibati fillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, atas nyawa yang ada di dalam diri kita, udara yang selalu kita hirup dengan gratis, darah yang mengalir dalam tubuh kita, hingga kotoran yang keluar dari tubuh kita. Semuanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak dapat mengeluarkan kotoran dalam diri kita, yang notabene-nya kita memandang suatu kotoran itu adalah bukan nikmat. Sebagian orang bukan berpikir bukan nikmat dari Allah, tapi sesungguhnya membuang kotoran itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Bayangkan Pak, jikalau kita tidak bisa mengeluarkan kotoran dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi pada diri kita? Bonyok Pak. Ya, ini luar biasa. Allah menciptakan mules, kata Pak Tok itu mules. Mules itu suatu indikator dalam tubuh kita bahwasanya kita harus mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita tidak ada mules, gimana rasanya? Merasa aman saja, bahkan biasa saja, padahal tubuh kita ini harus mengeluarkan segitu banyaknya racun dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini bisa mengeluarkan keringat. Di dalam kandungan keringat itu adalah racun yang keluar itu, Pak. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tinja kita, kotoran kita, kita itu jijik sekali rasanya ya, melihat saat kita makan itu ya. Allahu Akbar. Kita makan sate ya kan? Makan hamburger katanya tuh. Apalagi Pak Agib? Martabak Pak. Martabak, roti. Subhanallah, itu semuanya enak semua. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita itu udah masuk WC gitu ya, lupa bahwasanya akan ada nikmat lagi yang luar biasa menunggu kita. Nikmat apa enggak Pak? Nikmat ya? Hah? Dipandang-pandang nikmat. Tapi lah itulah dunia Pak. Kita itu kurang bersyukur kadang-kadang. Berpikir semuanya, tafakur. Apa yang ada di dalam diri kita itu ditafakuri, ditadaburi, ayat-ayat Allah itu ditelaah semua. 6.666 ayat ya di dalam Al-Quran itu. Enggak semuanya kita bisa pelajari, cuman mumpung masih hidup, ada umur, digunakan waktu untuk mentadaburi Al-Quran Pak. Sekarang itu ada yang namanya Al-Quran digital. HP Bapak itu udah punya kan, semua itu Bapak ya. HP itu ada kan di kantong ya. Diinstal itu Al-Quran tuh.
lagi senggang itu dibaca. Ada yang ada artinya itu, terjemahannya. Tuh baca tuh Al-Quran itu yang ada terjemahannya. Supaya apa? Supaya kita itu tahu apa maksudnya surat dari Tuhan kita kepada kita harus kemana gitu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan? Pada permulaan kita di surat Al-Baqarah ayat 2 itu, Alif Lam Mim, ya kan? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Ya. Petunjuk. Gimana kalau kita nggak tahu kalau apa artinya? Sedangkan Al-Qur'an itu adalah petunjuk, ya kan? Macam kita, ya ini sebenarnya bocoran Pak di Al-Quran itu. Ada siksa, ada peringatan, ada kabar gembira. Di situ Al-Quran semuanya menerangkan dari kita lahir. Seperti tadi dibacakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tuba'asun. Itu potongan surat Al-Mu'minun, lanjutan dari surat Al-Mu'minun 1-11. Setelahnya itu saya bacakan artinya. Kita itu bocoran Pak, Al-Quran itu bocoran. Saya bacakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini isinya adalah perkembangan kejadian manusia dan kehidupan di akhirat. Tuh, diciptakan manusia sampai di akhirat. Ini di Quran ini ada gitu, dibaca. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah gitu. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Allah ngasih tahu tuh proses terjadinya manusia itu dari mani, setetes mani disimpan ke dalam rahim yang kokoh. Perempuan tuh mengandung 9 bulan tuh berat, ya kan? Berat banget, ya kan? Perjuangan yang luar biasa. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izam. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat katanya tuh. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ahibati fillah, Allah itu menjelaskan bahwasanya Dia itu pencipta kita. Allah menciptakan kita, Dia tahu semuanya ini. Apakah dari kita tahu proses dalam tubuh kita? Enggak kan? Tapi yang membuat pasti tahu dari mana kita berasal. Air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, ya kan? Memang benar kan? Proses pembuahan, ya kan? Dari kita pembuahan suami istri, ya kan? Bertemu sperma dan telur, ya kan? Seorang wanita berpertemuan di dalam rahim perempuan dan dilekatkan. Benar nih. Air mani itu kami menjadikan sesuatu yang melekat di dinding rahim. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Benar, segumpal daging dicempelkannya. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Prosesnya seperti itu kan. Lalu tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging gitu. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Summa, dan kemudian setelah itu ayat 15,
Kemudian setelah itu sungguh kamu itu pasti akan mati katanya. Setelah diciptakan, perjalanan hidup 70 tahun, 80 tahun ya kan? Mati. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti akan mati. Pasti akan mati. Ada yang hidup kepala ketua RW mati. Mati kan? Ketua RT mati. Kemarin ketua DKM katanya mati ya kan? Presiden mati ya kan? Pak Bamas mati nggak bakalan? Mati. Hah? Siapa di sini yang nggak mati coba? Kita itu cuman tunggu giliran. Jadwal kematian kita itu sudah atau di sini pencipta kita sudah mengatakan setelah kita diciptakan dari mani di stotor rahim ya kan, nempel di melekat ini dijelaskan. Kemudian setelah itu kamu pasti akan mati. Ya kan? Apa coba? Ya. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Oh. Dibangkitkan dari kuburmu. Sekarang Rasulullah SAW di kuburan ada berapa tahun tuh? Udah berapa tahun Pak? Ada yang tahu? Ribuan tahun. Sudah ribuan tahun di kuburan. Saudara-saudara kita sudah ribuan tahun, ratusan tahun mungkin. Dan kemudian pada nanti suatu saat mereka semua yang di dalam kubur itu dibangkitkan, Pak. Allah itu menjelaskan di dalam Quran ini, Al-Quranul Karim, bahwasanya kita itu harus tahu petunjuk ini, Pak. Kalau kita baca Al-Quran itu dibaca artinya, supaya kita tahu, menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu pedoman. Jadi bukan hanya hiasan bibir, hanya hiasan buat di telinga, enggak. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk. Kalau kita pengen hidupnya selamat dunia akhirat, kita harus baca peta hidup. Ya, kita harus tahu kemana kita itu mau kemana. Kan sudah sering dikomongin, tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wala khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itu aja. Kerja boleh, cuman motivasinya itu akhirat gitu. Kerja boleh Pak, silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi balik lagi harta itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah. Harta kita akan dihisab, dari mana dapatnya, untuk apa dipakai, ya kan? Nanti akan dipertanyakan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di suatu masa ketika hari kiamat itu nanti kita ditanyakan, oh Agib nih, kamu ngapain aja di dunia, dapat harta sekian, saya kasih rezeki 20 triliun misalnya. Masya Allah, banyak amat itu ya, 20 triliun itu. Sedikit apa banyak itu Pak? Oke. Kalau misalnya udara, kalau kita bayar 20 triliun buat kehidupan 60 tahun, kira-kira murah apa ini Pak? Beli uduk banyak. Subhanallah. Ayyuhatibillah, kita harus bersyukur Pak. Ya, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan, dan kita harus tahu mana kita ini akan berlabuh ya. Kita akan terakhirnya gimana sih kehidupan kita. Ya sekarang ini kita lagi berjuang. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stabilkan iman Pak. Salat subuh ini menstabilkan iman kita. Cara kita menstabilkan iman salat subuh. Kalau salat subuhnya kita tuh udah konstan, udah stabil, insya Allah salat-salat yang lain kita bisa jaga. Karena salat subuh ini paling berat Pak.
paling berat dibanding sholat-sholat yang lain. Kalau kita udah stabil, insya Allah nanti sholat-sholat yang lain mengikuti, akan stabil dengan sendirinya. Akhibatibillah, alhamdulillah pada pagi hari ini ada bungkusan nasi uduk dari hamba Allah. Buat yang belum ke masjid, ini kita menghimbau pada setiap hari kita ada khutbah subuh, dan mudah-mudahan para warga RW 7 bisa sama-sama yuk ramaikan masjid kita yang kita cintai ini. Ingat pada saat waktu itu kita gotong royong, susah payah, ngambil cangkul, bawa semen, rame-rame. Tujuannya untuk memakmurkan masjid Allah. Tapi pada saat ini hanya segelintir orang yang ada. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian bisa mendapatkan hidayah, bisa meramaikan masjid kita. Kita udah sama-sama berjuang, yuk kita ramaikan, kita makmurkan masjid kita supaya kita dalam kehidupan ini menjadi berkah. Untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut iman dan takwa kita supaya kita stabil dalam hidup pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah dan berkah ya. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awali wal akhiri wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala fi an kulli sahabati rasulillahi jama'in. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan wafina ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman islam, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah Islamiyah, alhamdulillahi ala nikmati taubah, alhamdulillahi ala nikmati rizqan wasi'a rizqan thayyibah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh. Ya Pak. Awas jangan sampai salah ngomong. Nah, jangan lama lah. Makan di situ. Ya Pak, makan Pak. Makan mana? Hah? Iya, di rumah saya. Oh, makan tempenya. Nah, kalau bau dia nggak mau tempe. Tempe. Di sana aja. Aduh. Aman. Masya Allah. Sambal yang